Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi fisika kelas 10 semester 1 bab 1, yaitu tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Nah, pada materi ini kita untuk kompetensi dasar pada materi ini adalah menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Kemudian yang kedua, membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja, misalnya pada pengukuran kalor. Nah, itu yang akan kita pelajari pada satu bab ke depan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hakikat ilmu fisika. Nah, alam diciptakan Allah dengan segala keteraturannya. Manusia adalah satu-satunya ciptaan Allah yang dibekali kemampuan untuk berpikir. Nah, tujuan dari ilmu sains yang termasuk fisika ini adalah merupakan cara untuk mencari keteraturan pengamatan manusia pada alam. Nah, kata sains sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, yang mana tulisannya adalah SCIENTIA, yang berarti pengetahuan atau mengetahui. Nah, yang sudah kita ketahui, sains adalah kumpulan dari beberapa ilmu, yang mana ilmu tersebut saling berkaitan. Nah, misalnya biologi yang mengkaji tentang makhluk hidup. Kemudian kimia mempelajari tentang interaksi antara unsur dan senyawa. Dan yang di sini adalah fisika, yaitu mengkaji tentang materi dan energi dengan hukum-hukum yang mengatur gerakan partikel dan gelombang dengan interaksi antara partikel tersebut. Nah, fisika merupakan atau sains merupakan kumpulan pengetahuan, a body of knowledge. Kemudian yang kedua, cara atau jalan berpikir, a way of thinking. Dan yang ketiga adalah cara untuk melakukan penyelidikan, a way of investigation. Nah, untuk mengelompokkan ketiga tersebut, kita pecah, yang mana pecahan tersebut merupakan hakikat dari ilmu fisika. Nah, yang pertama adalah fisika sebagai produk. Ini adalah penggantian pernyataan dari kumpulan pengetahuan, a body of knowledge. Dan yang kedua, fisika sebagai proses. Ini penggantian dari a way of thinking, jalan berpikir. Dan yang ketiga, fisika sebagai sikap. Ini adalah penggantian dari cara untuk melakukan penyelidikan, a way of investigation. Dan di sini saya akan jelaskan hakikat ilmu fisika satu persatu. Kita mulai dari fisika sebagai produk ilmiah. Nah, fisika sebagai produk merupakan kumpulan pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda di alam. Nah, fisika sebagai produk ini, kumpulan pengetahuan tersebut bisa berupa beberapa item. Ada fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Nah, kita kaji satu persatu. Fakta. Nah, ini fakta merupakan keadaan atau kenyataan sesungguhnya dari segala peristiwa yang terjadi di alam yang dapat ditangkap oleh indera manusia dan diakui oleh banyak orang sebagai suatu pengetahuan. Nah, kunci pokok dari fakta ini ada dua. Yang pertama, dapat ditangkap oleh indera manusia. Ini artinya bisa diamati secara langsung. Dan yang kedua, diakui oleh banyak orang sebagai suatu pengetahuan. Nah, ini artinya bisa kita praktekkan ulang dengan hasil yang sama. Nah, ketika keduanya telah terpenuhi, maka kita bisa menyebutnya sebagai fakta. Nah, pada ilmu fisika tersebut, fakta-fakta yang sudah ada di lapangan, contohnya adalah apa? Yang pertama, magnet dapat menarik besi. Yang kedua,
kalor dapat merubah wujud zat atau wujud benda. Yang ketiga, logam dapat menghantarkan listrik. Nah, ketiga tersebut sudah sering kita jumpai di lapangan dan termasuk fakta. Yang kedua, hak fisika sebagai produk merupakan kumpulan pengetahuan yang berupa konsep. Konsep sendiri merupakan gagasan atau abstraksi dari suatu benda atau fenomena alam yang mempunyai sifat atau simbol tertentu. Nah, konsep fungsinya sebagai penghubung antara fakta dengan fakta yang saling berhubungan. Nah, contoh dari konsep itu adalah contohnya frekuensi yang sudah kita sering jumpai dalam istilah fisika, yaitu artinya apa? Jumlah getaran persatuan waktu. Kemudian konsep fisika yang lain adalah gaya. Gaya itu apa? Tarikan atau dorongan yang dikenakan pada suatu benda. Nah, ada lagi yaitu energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, contoh-contoh tersebut merupakan contoh dari konsep. Berikutnya adalah prinsip. Pengertian dari prinsip merupakan pola umum atau generalisasi dari hubungan antara konsep-konsep yang berkaitan. Nah, prinsip tersebut merupakan hukum yang bersifat khusus. Jadi keadaan tertentu yang dimiliki oleh suatu keadaan. Nah, contohnya apa? Gaya sentripetal. Nah, ini adalah prinsip khusus yang dimiliki atau yang menyebabkan benda bergerak melingkar. Kemudian yang khusus lagi adalah teori tentang torsi. Torka juga menyebabkan benda bergerak melingkar. Nah, berikutnya adalah hukum. Jadi, hukum sendiri merupakan prinsip yang bersifat umum dan kebenarannya telah diterima karena telah teruji secara konsisten dan didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Nah, ini sudah sering kita jumpai dalam fisika, banyak hukum fisika yang sudah kita hafalkan. Nah, contohnya apa? Hukum Newton, ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Misal hukum 1 Newton bunyinya adalah jika resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0, benda yang diam akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, itu salah satu contoh dari hukum 1 Newton. Berikutnya adalah rumus. Nah, dalam benak kalian, dalam fisika pasti berkaitan dengan rumus. Ya, karena rumus sendiri merupakan salah satu produk dari ilmu fisika. Nah, rumus sendiri merupakan pernyataan sistematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Nah, yang sudah kita ketahui banyak sekali rumusnya. Nah, saya ambilkan salah satu contoh. Misal hukum 2 Newton. Yang mana dirumuskan dengan sigma F sama dengan M kali A, atau hukum Ohm yang mana dirumuskan I sama dengan V per R. Berikutnya adalah teori. Teori merupakan suatu penjelasan berdasarkan pada berbagai pengamatan yang didukung oleh hasil-hasil eksperimen. Misalnya dalam fisika adalah teori kinetik gas, itu salah satunya. Berikutnya adalah model. Model sendiri merupakan representasi dari suatu benda atau sistem yang dibuat sebagai visualisasi untuk memudahkan pemahaman terhadap suatu benda atau fenomena alam tertentu. Nah, pemodelan ini sudah sering kita jumpai juga dalam fisika. Misalnya apa? Model atom, ada model atom Thomson, model atom Rutherford, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan fisika sebagai produk. Berikutnya, fisika sebagai proses. Nah, fisika sebagai proses sendiri merupakan gambaran tentang berbagai kegiatan penemuan yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk menyusun suatu ilmu pengetahuan. Ya, jadi di sini ada proses atau langkah yang dilakukan para ilmuwan. Nah, adapun beberapa langkahnya, yang pertama ada mengamati atau mengobservasi. Jadi ketika ingin melakukan proses penelitian, kita butuh langkah.
ada pengamatan, yaitu melakukan kegiatan yang melibatkan panca indera, melihat, mendengar, merasakan, meraba atau menyentuh, mencium suatu benda atau fenomena yang diselidiki. Nah, tanpa pengamatan kita tidak akan mungkin bisa melakukan suatu penelitian. Yang kedua adalah menggolongkan atau mengklasifikasikan, yaitu memilih berbagai benda atau fenomena alam berdasarkan persamaan sifat atau karakteristiknya, sehingga diperoleh kumpulan sejenis dari benda atau fenomena alam yang diselidiki. Yang ketiga, melakukan pengukuran. Nah, untuk melakukan pengukuran, biasanya nanti kita gunakan suatu alat. Nah, yang mana artinya sendiri apa? Membandingkan besaran tertentu dari suatu benda atau fenomena alam dengan besaran lain yang ditetapkan sebagai satuan. Berikutnya, mengajukan pertanyaan, yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan terkait benda atau fenomena alam yang diselidiki dan mengidentifikasi pernyataan-pernyataan yang mungkin dapat dijawab melalui penyelidikan ilmiah. Berikutnya, merumuskan hipotesis. Hipotesis ini biasanya lebih mudahnya adalah dugaan sementara. Kita perlu menduga bagaimana kira-kira hasilnya, tapi dengan berdasarkan prinsip atau teori yang sudah ada. Nah, sehingga merumuskan hipotesis ini berarti menjelaskan pengamatan dalam terminologi konsep dan prinsip serta menggunakan penjelasan untuk membuat prediksi fenomena yang diamati. Nah, jadi kita perlu membuat hipotesis terlebih dahulu. Selanjutnya, merencanakan dan melakukan penyelidikan. Ini bagian yang penting dari proses penelitian, yaitu melakukan penyelidikan. Yaitu apa? Membuat rancangan kerja ilmiah untuk memperoleh sejumlah data dan kemudian melakukan kerja ilmiah sesuai rancangan tersebut. Berikutnya, menginterpretasi dan menafsirkan data atau informasi, yaitu melakukan analisis data, melakukan generalisasi, menarik kesimpulan, serta membuat prediksi berdasarkan pola dan acuan tertentu. Terakhir adalah mengomunikasikan. Nah, jadi setelah kita dapatkan hasil, kita perlu meng-share kepada masyarakat banyak. Nah, dalam bentuk apa? Biasanya dalam bentuk laporan yang benar bisa dimanfaatkan oleh halayak umum, sehingga penelitian kita bermanfaat bagi halayak umum. Nah, menyampaikan laporan hasil percobaan atau penyelidikan dengan menggunakan cara dan media yang tepat. Ya, berikutnya adalah fisika sebagai sikap ilmiah. Nah, orang-orang saintis ini perlu memiliki sikap ilmiah. Karena apa? Karena ketika melakukan penelitian, banyak sikap-sikap yang ternyata di dalamnya itu terkandung. Nah, contohnya apa? Misal kalian ingin menemukan sesuatu, pasti kalian memiliki sikap rasa ingin tahu. Yang kedua, memiliki sikap rasa penasaran. Yang ketiga, memiliki sikap rasa percaya. Yang keempat, memiliki sikap objektif. Objektif ini artinya apa adanya, jadi tidak subjektif ya. Subjektif ini dia terlalu memihak pada salah satu hal. Kalau objektif ini dia apa adanya, dia tidak memihak apapun. Berikutnya adalah sikap jujur. Jadi para peneliti ini wajib memiliki sikap jujur. Misal menemukan sesuatu, hasilnya harus bersifat apa adanya, tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. Karena apa? Karena nanti akan menyesatkan bagi orang-orang yang menggunakannya. Kemudian berikutnya adalah sikap terbuka maupun mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, beberapa sifat ini perlu dimiliki oleh orang-orang yang melakukan penelitian atau seorang saintis. Nah, berikutnya ini ada beberapa ruang lingkup fisika. Dan ini ketika kita nanti sudah masuk di bangku perkuliahan, ini akan menjadi
mata kuliah yang satu persatu akan kita pelajari. Nah, untuk tingkatan SMA atau aliyah ini biasanya masuk di dalam bab-bab dari kelas 10 sampai kelas 11. Yang pertama ada mekanika klasik. Nah, ini biasanya hubungannya sama gerak, hukum Newton, dan lain sebagainya. Elektromagnetik, ini nanti akan kalian dapatkan di semester-semester berikutnya. Termodinamika, ada relativitas, ada mekanika kuantum, astrofisika, biofisika, ini fisika yang hubungannya sama biologi atau hubungannya sama makhluk hidup. Kemudian fisika kimia, ekonomifisika, ini gabungan dari ekonomi dan fisika. Kemudian geofisika atau fisika bumi, dan fisika medis, ini fisika yang berkaitan dengan kedokteran. Berikutnya adalah metode ilmiah. Jadi pada bab ini kita akan membahas bagaimana metode ilmiah itu, ya. Jadi yang pertama, ilmu fisika itu merupakan bagian dari ilmu sains yang tergolong ke dalam kelompok ilmu IPA. Iya, dia fisika termasuk sains. Nah, kemudian ilmu fisika ini berkembang dari adanya suatu hasil pengamatan yang dilakukan oleh para ilmuwan. Jadi fisika ini banyak sekali produk-produk yang sudah ditemukan. Ini awalnya berasal dari penemuan atau penelitian. Nah, untuk melakukan penemuan tersebut kita harus memiliki cara. Nah, cara di sini yang pertama, pengetahuan dapat dikatakan ilmiah. Jadi pengetahuan ini dapat dikatakan ilmiah jika memiliki 4 syarat. Ada objektif, metodik, sistematis, dan berlaku umum. Nah, untuk syarat yang pertama adalah objektif. Pengetahuan dikatakan objektif, yaitu artinya sesuai dengan objeknya. Bisa kita buktikan melalui pengamatan. Jadi benar-benar didasarkan dari hasil penelitian, tidak hanya dari persepsi seseorang atau dugaan seseorang. Ya, yang kedua adalah metodik. Metodik pengetahuan itu didapatkan dengan melakukan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Jadi ada urut-urutan. Ini namanya metodik. Yang ketiga, sistematis. Sistematis artinya tersusun dalam sistem, tidak berdiri sendiri, yang saling berkaitan dengan pengetahuan lain, sehingga dapat menjelaskan sesuatu secara menyeluruh. Jadi misal kita ingin melakukan kajian, itu pasti berkaitan dengan bidang ilmu yang lain. Tidak bisa fisika hanya hubungannya sama satu ilmu saja. Pasti dia rentetannya nanti akan mengkaitkan ilmu satu dengan ilmu yang lain. Berikutnya, berlaku umum. Berlaku umum ini artinya apa? Pengetahuan itu berlaku untuk semua orang. Ya, jadi tidak memandang ini untuk anak kecil, ini untuk orang besar. Jadi pengetahuan di sini bisa diterapkan oleh semua orang dan bisa kita buktikan. Ya, yang membuktikan adalah siapapun yang ingin membuktikannya dengan langkah yang sama. Berikutnya adalah unsur-unsur metode ilmiah. Ini ada 5. Yang pertama ada karakterisasi, bisa kita artikan sebagai pengamatan dan pengukuran. Berikutnya adalah hipotesis, bisa kita artikan sebagai penjelasan teoretis atau dugaan sementara. Kemudian yang ketiga adalah prediksi, yaitu deduksi logis dari hipotesis. Yang keempat adalah eksperimen. Eksperimen ini artinya apa? Pengujian dari semua hal di atas. Setelah ada pengukuran, hipotesis, prediksi, kita lakukan eksperimennya.
Dan yang terakhir adalah evaluasi dan pengulangan. Berikutnya, karakteristik metode ilmiah. Ini ada beberapa karakteristik metode ilmiah. Yang pertama adalah bersifat kritis dan analitis. Artinya apa? Metode menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah. Yang kedua, logis. Logis ini adalah sesuai dengan akal pikiran atau dapat memberikan argumentasi ilmiah. Ya, jadi hasilnya ini sesuai dengan bukti yang ada, tidak mengada-ada. Yang ketiga ini seperti tadi bersifat objektif. Jadi bisa dibuktikan oleh siapapun. Bisa dicontoh oleh siapapun. Berikutnya adalah empiris. Empiris ini didasarkan fakta di lapangan. Jadi di sini juga tidak didasarkan atas persepsi belaka, tapi didasarkan adanya dengan fakta di lapangan. Kemudian bersifat konseptual. Konseptual artinya apa? Proses penelitian dijalankan dengan pengembangan konsep dan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya adalah langkah-langkah metode ilmiah. Ini wajib diketahui bagi peneliti. Ini adalah urut-urutan yang tidak boleh terbalik. Nah, yang pertama adalah studi pendahuluan atau identifikasi masalah. Ya, jadi sebelum melakukan penelitian, maka yang diperlukan adalah mengidentifikasikan masalah. Kira-kira apa saja nanti yang akan kita teliti, masalah apa saja yang kita teliti. Setelah kita tahu masalah yang mau kita teliti, maka kita rumuskan. Nah, sehingga ini menjadi langkah yang kedua, yakni perumusan masalah. Setelah kita merumuskan masalah, maka kita perlu mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Ya, jadi yang ketiga adalah pengumpulan informasi. Dan yang keempat adalah pengajuan hipotesis. Setelah mendapatkan informasi, kita perlu mengajukan hipotesis. Kita menduga kira-kira nanti hasil akhirnya seperti apa. Dengan catatan harus berdasarkan konsep dan teori yang ada. Nah, setelah kita tahu dugaannya, maka kita perlu melakukan eksperimen. Ini langkah yang paling fundamental dalam penelitian, yaitu melakukan eksperimen. Nah, setelah kita lakukan eksperimen, dalam eksperimen perlu diketahui ada beberapa variabel. Variabel di sini ada variabel bebas, terikat, kontrol, dan pengganggu. Yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab berubahnya variabel terikat. Yang kedua adalah variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang muncul karena perlakuan variabel bebas. Yang ketiga adalah variabel kontrol. Ini artinya variabel yang dikendalikan. Dan yang terakhir ini adalah tambahan saja, ini pengganggu. Ini adalah yang tidak diharapkan. Jadi terkadang ada yang tidak diharapkan tapi muncul. Itu namanya variabel pengganggu. Berikutnya, setelah kita lakukan eksperimen, kita dapatkan data dan perlu kita analisis. Nah, kita perlu menganalisis data dan yang terakhir kita ambil kesimpulan. Nah, ini yang pengambilan kesimpulan ini harus objektif, harus realistis, berdasarkan dengan fakta yang ada, berdasarkan dengan eksperimen yang telah dilakukan, tidak boleh ditambah atau dikurangi. Karena kalau menambah atau dikurangi berarti tidak memperhatikan sikap-sikap ilmiah seperti jujur tadi. Ya, jadi kalau tidak memperhatikan sikap ilmiah, maka penelitian tersebut dianggap tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Kemudian kriteria metode ilmiah.
Di sini ada beberapa, ada berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, menggunakan prinsip analisis, perumusan masalah, menggunakan ukuran objektif, dan menggunakan teknik kualitatif atau kuantitatif.